Penulis menyebutkan, wa qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, sehingga kalian akan menjauh. Tafarruq berpisah, artinya menjauh, an sabili, dari jalan Allah. Qala Mujahid, kata Mujahid, as-subul, makna dari kata subul adalah al-bid'u wasyubuhat, aneka praktek bid'ah dan syubhat. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana gambaran Islam yang benar. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus ditegaskan dengan sirati, jalanku. Ku di sini siapa, Pak? Jalannya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh, dan ada perintah untuk mengikutinya. Berarti yang tidak lurus bukan jalan Allah. Sehingga yang tidak lurus jalannya setan. Dan tidak ada istilah sesuatu yang berbeda dan bertentangan memiliki nilai yang sama. Ini jelas salah. Jadi misalnya ada orang mengatakan begini, surga itu luas, maka jangan dibatasi hanya untuk orang muslim saja. Surga bisa berlaku untuk orang muslim, untuk Yahudi, untuk Nasrani, untuk Majusi, untuk musyrikin, dan kafirin. Kalau kayak gitu gimana, Pak? Buat apa ada agama? Sehingga buat apa ada nabi yang bertugas untuk meluruskan pemahaman manusia dalam beragama, kalau semua agama nyatanya bisa dapat masuk surga. Memang surga itu luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi untuk bisa masuk ada syaratnya. Dan Nabi SAW menegaskan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan Allah haramkan surga bagi orang kafir. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Sehingga kekufuran dan agama selain Islam adalah jalan yang bengkok. Maka mereka bukan jalan Allah dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti aneka jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian akan menyimpang dari jalan Allah. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah melihat Nabi SAW memberikan penjelasan. Khatta Rasulullah SAW khattan biyadih. Rasulullah SAW pernah membuat garis dengan tangan beliau. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Lalu beliau membuat garis-garis yang lain di sebelah kanan dan kirinya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Ini adalah banyak jalan. Laisa minha sabilun. Tidak ada satupun jalan. Illa alaihi syaitanun yad'un ilaih. Kecuali di depannya itu ada setan yang mengajak orang untuk menuju jalan ini. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat yang tadi kita baca. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian menjauh dari jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan yang lainnya. Baik, ini kalau kita tulis kayak gini ya. Nabi SAW membuat satu garis lurus. Sudah lurus belum? Belum. Lurus. Kok susah ya? Lurus. Nah. Lalu beliau membuat garis-garis yang menyimpang dari garis lurus ini di sebelah kanan dan kirinya. Jadi kira-kira gimana? Nempel kanan kirinya kayak gini. Begini Pak ya. Garis-garis cabang yang dia menyimpang dari garis lurus tadi. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Jalan Allah yang mana? Yang lurus. Inilah jalan Allah. Sedangkan ini disebut banyak jalan. Banyak jalan dalam ungkapan tadi, as-subul. As-subul, sedangkan ini ada banyak jalan. Dan ini mengisyaratkan kebenaran itu tunggal, kesesatan itu berbilang. Maka kalau ada model sesat satu, nanti akan ada model sesat dua, model kesesatan yang ketiga, dan seterusnya. Sebab jalan setan itu banyak. Dan Bapak Ibu bisa lihat, jalan setan itu nempel ujungnya di sini. Artinya, dia mengklaim bagian dari agama. Andaikan jalan yang menyimpang itu ada di luar, Pak. Misalnya di sini, nah, gitu. Nggak nempel dengan agama, nggak bakalan ada yang mau ikut. Tapi biar ada yang mau ikut, maka dia nempel di jalan yang lurus tadi. Saat dia nempel di jalan yang lurus ini, mungkin masih bisa dipercaya orang. Ini bagian dari agama. Ini atas nama agama. Masih dipercaya orang. Dan jumlahnya banyak. Sehingga ada banyak peluang yang diberikan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Kalaupun dia berhasil dari ujian kesesatan yang pertama, dia diuji kesesatan yang kedua, diuji kesesatan yang ketiga, dan demikian seterusnya. Sampai kemudian orang itu tiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi selamat. Baik, disinilah gambaran yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan Allah ini sifatnya mustaqim. Tadi sebutannya gimana? Sabilullah. Ini adalah sabilullah mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Teori sesuatu yang lurus itu apa, Pak? Yang menghubungkan dua titik pada jarak yang paling dekat adalah garis lurus. Garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak paling dekat adalah garis lurus. Kalau ini belok, nah begini, ya gini, nah, jadinya lebih panjang. Tapi kalau dia menghubungkan dua titik yang paling dekat, garis lurus. Maka cara yang paling dekat untuk bisa menuju Allah dengan cara selamat adalah ikuti garis lurus. Selanjutnya, kalau seseorang sudah belok ke jalan yang menyimpang tadi, belok ke kanan atau belok ke kiri, sesuai dengan godaan setan di sebelah kanan dan kirinya jalan lurus tadi. Jika dia makin tenggelam di sana, maka makin jauh. Makin jauh. Tapi kalau segera dia sadari, dia memungkinkan untuk balik. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika Anda naik taksi, kok salah jalan, segera berhenti. Karena kita harus membayar lebih mahal untuk kembali. Maka orang yang sesat itu, kalau dia tetap menikmati kesesatannya hingga makin jauh, untuk bisa balik susah. Karena dia harus membayar lebih mahal untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Beberapa teman yang mereka cerita tentang pengalamannya ketika bergabung di Islam Jamaah. Itu kan ada hierarkinya ya.
Sehingga ada kepala daerah, ada kepala cabang, ada kepala ini, sampai pusat. Yang berada di pusat dengan yang berada di daerah, lebih gampang keluar yang mana? Yang di daerah. Kenapa? Karena yang daerah tidak terlalu jauh. Tapi kalau sudah sampai ke pusat, sudah bergabung dengan circle yang di titik paling utama, mau keluar lebih susah. Ikatannya lebih kuat. Tapi kalau dia masih berada di tepi-tepi gitu ya, ketika dia mau keluar, makanya orang kalau sudah tersesat, jika dia diam saja dan tidak mau keluar, tidak mau berhenti dan balik, dia harus membayar lebih mahal. Oleh karena itulah, jangan sampai barangkali ada di antara kita yang sudah belok kanan, belok kiri, tidak lempeng di jalan yang lurus, dibiarkan seperti itu, sehingga membuat kita jadi semakin jauh dari nilai kebenaran. Sehingga jarak terdekat untuk dapat surga kemana, Pak? Ikuti jalan lurus. Jarak terdekat untuk mendapatkan ridha Allah, ikuti jalan yang lurus. Sebab belok itu justru akan membuat kita makin jauh. Ini ilustrasi yang sederhana ya. Terus yang belok yang mana, Pak? Yang lurus yang mana, Pak? Kan semua mengklaim garis lurus ya. Semua mengklaim garis lurus. Ormas garis lurus. Jadinya yang garis lurus yang mana, yang belok yang mana? Gak mungkin Nabi SAW membiarkan umatnya dalam keadaan kebingungan untuk mencari tahu jalan yang lurus. Saat beliau meninggal, kita diberi panduan yang dikatakan oleh Nabi SAW, alal mahajjatil bayda, dengan penjelasan yang sangat putih bersih. Coba kita lihat di sini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah pesan. Beliau mengatakan begini. Ini dalam hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, nasihat yang isinya janji dan ancaman. Dakwah itu ada dakwah bil hikmah, ada mau'izah hasanah, dan ada jidal. Dakwah bil mau'izah itu dakwah dengan memberikan janji dan ancaman. Kalau kamu melakukan seperti ini, nanti konsekuensinya awas loh ya, ada kayak gini, ada kayak gini. Kalau kamu melakukan seperti ini, ada janji-janji indah seperti ini. Itulah mau'izah. Zarafat minhal uyun, yang membuat air mata itu mengalir. Wa wajilat minhal qulub, dan yang menyentuh hati. Cuman sayangnya di sini Al-Irbad bin Sariyah tidak cerita. Kayak apa pesan yang diberikan Nabi SAW, mau'izah beliau sampai membuat sahabat tersentuh hatinya. Kan nggak diceritakan di sini ya. Beliau cuma menyampaikan saat Nabi SAW menyampaikan mau'izah hasanah, itu membuat kita menangis, membuat hati kita tersentuh. Kami sampaikan, ya Rasulullah, inna hadhihi mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, ini seperti nasihat orang yang mau mati. Ini seperti mau'izah dari orang yang mau mati. Manusia kalau mau mati, maka dia akan ngasih pesan apa, Pak? Yang paling penting untuk disampaikan kepada yang lain. Karena setelah itu dia akan tinggalkan mereka selamanya. Famadza ta'ahadu ilaina, maka apa yang Anda pesan untuk kami? Faqala, lalu beliau bersabda, taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Aku tinggalkan kalian 'alal bayda, dalam penjelasan yang demikian terang. Malamnya itu seperti siangnya, Pak. Nggak ada istilah gelap, nggak jelas, nggak ada. Bapak kalau ngomong,
tapi nggak jelas. Kira-kira apa komentar orang? Ra jelas. Dikatakan ra jelas itu nyaman nggak, Pak? Kowe iki ngomong apa? Ra jelas. Ra cetha. Orang kalau ngomong tapi dikomentari orang lain ra cetha, kira-kira gimana, Pak? Mungkin dia sakit hati. Kenapa? Tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Karepmu itu apa? Kamu tuh maunya apa? Kamu mau menyampaikan apa? Nabi SAW kira-kira penjelasannya apa, Pak? Jelas. Cetha. Bisa dipahami dengan baik. Maka tidak ada yang menyimpang darinya setelahku illa halikun, kecuali orang yang sengaja menyimpang. Oh, memang wongnya sengaja nyimpang kok. Bukan karena penjelasannya yang keliru. Tuh, jadi ini sholat yang penting eling. Nek wis eling kan wis sholat. Nah, sengaja ra gelem sholat. Bukan karena penjelasannya kurang lengkap, tapi wongnya yang sengaja ra gelem sholat. Sengaja orangnya nggak mau sholat sehingga dia banyak cari-cari alasan. Wah, nek aku poso ngantuk numpak sepeda motor nabrak, mati. Terus akhirnya poso. Perintah untuk puasa itu jelas enggak? Jelas? Jelas. Nah itu dia beralasan, oh ini penjelasan apa ora jelas. Bukan nggak jelas, awakmu ora jelas. Sudah demikian jelas perintahnya, wajib puasa, wajib sholat. Wong ngeyel ada nggak, Pak? Banyak. Sehingga yang nggak jelas itu yang mana? Perintah dan larangan, penjelasan wahyu atau yang ngeyel? Ya, dia bergabung dalam komplotan ngeyeliun. Komplotan orang-orang yang suka ngeyel. Namanya ngeyel ya. Cah cilik pun bisa. Anak kecil juga bisa. Dan ngeyel itu kan yang penting nyangkut saja. Pokoknya yang penting ada kaitannya sudah bisa disebut ngeyel. Justru yang seperti inilah yang membuat gak jelas. Apa sih yang kurang jelas? Kalau ini adalah hari raya non-muslim. Jelas, Pak. Kita juga tahu itu hari raya non-muslim. Terus apa yang kurang jelas kalau kita tidak boleh ikutan perayaan non-muslim? Masih ada yang belum jelas. Mana yang belum jelas? Coba sampaikan. Bukan karena nggak jelas. Urusan agama itu lakum dinukum waliyati. Kurang jelas apa itu? Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, Qul ya. Sampaikan wahai Muhammad, hei wong-wong kafir. Hei wong-wong kafir. Mana ada non-muslim yang mau dipanggil orang kafir? Mau dibuktikan, Pak? Ketemu di jalan. Ya ayyuhal kafirun. Tutup lawang sudah. Jadi panggilan pertama saja untuk surat Al-Kafirun membuktikan bahwasanya di situ ada pernyataan tegas, aku nggak setuju. Ya kalau nggak setuju ya jangan bergabung. Kok malah mengadakan kolaborasi? Ya. Loh katanya kita harus toleransi. Iya toleransi, bukan kolaborasi. Toleransi itu artinya lakum dinukum waliyatin. Agamamu urusanmu, agamaku urusanku. Sehingga masing-masing. Bukan bergantian gitu ya. Saat Idul Fitri kolaborasi. Ketika hari raya apalagi kolaborasi lagi, kolaborasi. Terlalu ini. Nah, makanya Nabi SAW menegaskan yang beliau sampaikan itu alal bayda. Aku tinggalkan kalian alal baydai dalam kondisi penjelasan yang demikian. Bayda itu artinya apa, Pak? Putih, bersih, jelas. Lailiha kanahariha, sampai suasananya itu malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Kurang jelas apa? Cuman karena banyak orang cari alasannya, hatinya menyimpang, kemudian dia cari-cari alasan, akhirnya yang sudah jelas dibuat jadi kabur, jadi bias, tidak jelas. Maka di sini perlu ditegaskan bahwa keterangan syariat itu sangat
jelas. Walaupun sudah sangat jelas, terkadang dibuat bias. Oleh siapa yang membuat bias itu? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di kalangan tokoh-tokoh yang dia punya pengikut, lalu dia menyampaikan dengan logikanya, kemudian mengajak orang lain untuk ikut serta dalam logikanya. Karena dalil itu dilawan dengan dua hal. Yang pertama budaya. Opi emen sing dhisik wong tua wis nglakoni kaya ngono kok. Kene aku tuh melu. Kowe melu sapa? Melu dalil melu wong tua. Melu dalil atau melu wong tua, Pak? Nah? Ikut apa kata leluhur. Dan Al-Quran menegaskan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Sudah menjadi kebiasaan umat masa silam. Di surat Saba ada, di surat Az-Zukhruf ada. Saya pilihkan di surat Az-Zukhruf. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah setiap kali kami mengutus min qablika sebelum kamu wahai Muhammad, fi qaryatin di setiap qaryah daerah, min nadhirin berupa rasul, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang punya status sosial di situ. Mutrafu itu berarti apa? Orang yang menjadi tokoh yang punya status sosial mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami menjumpai leluhur kami ala ummatin, berada di atas agama. Leluhur kami itu sudah punya ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, peninggalan mereka. Jadi ini lawan pertama. Dalil dilawan pakai apa? Ajaran leluhur. Yang kedua, dilawan pakai logika. Ada nggak Pak logika yang nggak logis? Banyak. Sebut saja logika yang tidak logis. Logikanya kan gini Mas. Gimana? Wong kini sholat kan sing penting eling. Jadi logikanya aku is eling kan berarti wis sholat. Makanya sampean aja maksa aku sholat. Aku gak maksa. Terus nanti sampean lah gelem sholat ya disebut kafir. Loh, jarene ra maksa. Karena Nabi SAW menyebutnya seperti itu. Nah terus logikanya gimana? Yang namanya sholat dengan arti ingat itu sudah ada sejak Nabi SAW belum diutus. Artinya apa? Ini makna bahasa. Kira-kira Nabi SAW diutus untuk menjelaskan makna bahasa atau menjelaskan makna syariat? Kalau beliau diutus hanya untuk menjelaskan makna bahasa, ora perlu Nabi, wong Arab wis ngerti. Nah, karena wong Arab gak ngerti bagaimana cara sholat, maka diutuslah seorang Nabi untuk menjelaskan makna kata sholat yang benar seperti apa. Nek sampeyan ora melu kaya ngono, berarti kamu termasuk orang yang tidak sholat. Begitu Pak ya? Baik. Maka terkadang dengan logika yang tidak logis itulah yang membuat orang jadinya menyimpang. Wong podo-podo anak kok dibedakno. Anak lanang anak wedok kan anak, Pak. Kudune warisane ya apa? Podo. Lanang wedok warisane apa? Podo. Kan sama-sama anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Warisannya sama. Ini logika yang tidak logis. Laki, perempuan, sama atau beda? Ya beda. Lah kok dipadak nih? Laki ini perempuan. Beda. Kenapa kamu samakan? Menyamakan yang beda, dolim. Sebagaimana membedakan yang sama, dolim. Betul memang mereka ini anak, tapi jenis kelaminnya beda, maka Allah bedakan. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Maka berhadapan itu disebabkan karena orang merasa dia punya logika.
padahal logikanya tidak logis. Masih banyak orang yang terkadang dia tidak puasa pakai alasan berlogika. Masih banyak orang yang terkadang nggak mau salat pakai alasan berlogika. Maksiat saja pakai alasan berlogika. Sehingga logikanya dianggap lebih tinggi daripada dalil. Baik. Karena itu Bapak lihat ini ya. Peringatan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah menyampaikan satu peringatan tentang bahayanya orang yang hidupnya hanya ngomong pakai logika. Nah, di sini. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Waspadalah dengan orang-orang yang hanya bermain logika. Fa innahum a'da'us sunan. Mereka itu musuhnya sunnah. Musuhnya sunnah Nabi SAW. Ayathumul ahadithu ayyahfadhuha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Karena kesulitan menghafal, maka mereka tidak punya bekal. Akhirnya ketika nggak punya bekal, faqalu birra'i. Akhirnya dia berbicara dengan logika. Fadallu wa adallu. Sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Kalau sama-sama logika, kamu punya logika, aku juga punya logika. Lalu logika mana yang dipakai? Logika kamu atau logika aku? Ya, kita gantian. Nggak bisa kayak gitu. Logika kamu tidak lebih mulia daripada logika aku. Sebagaimana logikaku tidak lebih mulia daripada logika kamu. Sama-sama punya logika. Kalau begitu caranya aku nggak mau mengikuti logika kamu. Kan bisa saja seperti itu. Ya. Makanya pernah suatu ketika ya, ada orang yang ngajak Imam Malik untuk berdebat. Insyaallah. Coba dibangunin dulu. Sudah mulai kriip-kriip. Diulangi ya. Ada orang yang ngajak Imam Malik untuk debat. Lalu Imam Malik nggak bersedia. Saya nggak mau debat. Saya ingin menyampaikan logika saya kepada Anda. Nah, kalau misalnya kamu yang menang debat gimana? Ya nanti Anda harus ikut saya. Karena saya menang debat. Baik. Kalau kita berdua, saya ikut kamu karena kamu menang debat. Terus tiba-tiba ada si A. Lalu si A berdebat dengan kita berdua. Terus menang si A. Lalu kita ikut si A. Nah, sekarang jadi bertiga ya. Mengikuti logika si A tadi. Muncul si B. Terus kita bertiga debat dengan si B. Terus menang si B. Ya kita ikut B. Jadi yang benar yang mana ini? Kamu, A atau B? Siapa yang menang debat, dia yang benar. Salah atau betul kayak gini? Salah. Kalau begini caranya, setiap kali orang menang debat, dianggap benar. Menang debat lagi dianggap benar. A berhasil debat mengalahkan B. B berhasil mengalahkan C. C berhasil mengalahkan D. D berhasil mengalahkan A. Terus gimana? Muter. Maka debat dengan benar itu beda. Menang debat dengan benar itu beda. Sehingga menang debat itu hanya masalah kepandaian bicara. Pandai berargumen. Ada nggak Pak orang yang benar tapi karena nggak bisa ngomong sehingga dia disalahkan? Ada? Nih, Bapak tanyakan ke hakim Pak. Itu urusan dunia ya. Bapak tanyakan ke aparat penegak hukum itu Pak. Ada nggak kamu menjumpai kasus menurut kamu uangnya benar tapi karena dia nggak bisa menyampaikan alasan jadi dia salah? Tanyakan ke mereka yang pernah punya pengalaman kayak gitu. Pasti mereka mengakui, iya Mas ada. Namanya orang ketika dia nggak bisa berargumen, ya bisa jadi yang diputuskan adalah yang lebih pintar ngomong. Karena kebenaran dengan menang debat itu beda. Menang debat itu hanya urusan pandai berargumen. Menang debat. Nah, begini ya. Ini pertimbangannya apa, Pak? Latar belakangnya pandai berargumen.
Karena dia lebih pandai berargumen, maka dia menang debat. Sehingga kebenaran dengan menang debat ini tidak sinkron. Tidak semua kebenaran di posisi menang debat. Yang pintar ngomong ya bisa jadi dia menang debat, yang mendiam, orangnya lugu, lurus-lurus saja, mungkin dia kalah debat. Baik, saya mau tanya, biasanya bapak ibu yang menang debat di rumah yang mana, Pak? Ibu? Oh, ibu. Kenapa, Pak? Lebih pintar ngomong daripada bapaknya. Sekarang mau menang. Baik. Saya pernah nonton debatnya tentang PLTN waktu itu, pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, karena saya pernah belajar di situ. Debatnya itu ada di TV, Pak. Waktu itu tentang polemik apakah PLTN layak didirikan di Indonesia atau tidak. Yang satu dari Batan, orang Batan. Yang satunya pengamat lingkungan, LSM. Ini kan lebih pintar ngomong daripada yang satu ini. Bagi dia yang tahu ilmunya, yang Batan ini bener. Cuman orangnya nggak pintar ngomong. Ya ditekuk-tekuk sama LSM ini, Pak. LSM ini ngawur, tapi pintar ngomong. Penonton yang nggak ngerti, kira-kira dia menilai yang mana? LSM. Wah, ini bener ini. Wah, ini bener. Karena dia pintar ngomong. Tapi bagi mereka yang ngerti, saya tahu LSM ini ngawur dia ngomongnya. Tapi karena dia pintar ngomong, pintar berargumen, dinilai benar. Ya, saya nonton itu hanya contoh sederhana saja ya. Ini di luar konteks pembicaraan masalah agama. Ini orang ngawur, maka dia dianggap menang dalam perdebatan itu. Orang ini bener tapi lugu. Sehingga mungkin Batan salah orang yang ditunjuk waktu itu. Kurang pintar ngomong, akhirnya dia kalah debat. Waktu diskusi di TV, udah cukup lama. Kajian di Al-Furqan belum ada waktu itu. Baik, makanya antara kebenaran dengan menang debat itu beda. Oleh karena itulah, tidak semua orang yang pandai berargumen, dia di posisi benar. Dan Anda lihat di situ tadi, Pak, yang dikatakan oleh Umar, manusia ini bekal hadisnya kurang. Bekal hadisnya kurang. Karena bekal hadisnya kurang, akhirnya dia lebih banyak pakai logika. Sehingga kalau ada orang bicara, logika lebih dominan daripada dalil. Dari ceramah dia 1 jam, mau nyebut dalil pisan. Sekali saja. Dia 1 jam nyebut dalil cuma sekali. Sisanya apa? Gedabrus. Sisanya dia ya ngalor ngidul gak karuan, menggiring orang dengan opini pribadi. Nah, seperti ini tanda seperti yang dikatakan oleh Umar tadi. Ayathumul ahaditsu ayyahfazuha. Dia kesulitan untuk menghafal banyak hadis. Akhirnya dia bicara pakai apa? Logika. Saya nggak tahu dalil seperti itu, saya nggak. Karena banyak dalil yang kamu nggak tahu. Diklaim keluar kalau dia adalah orang yang hebat. Tahu ini. Padahal sejatinya ketika dia ngomong, dibuktikan, ada banyak yang dia nggak menyampaikan dalil. Hanya menggunakan logika. Dan itu tokoh nasional. Ya. Makanya bagi kaum muslimin yang ingin melihat indikasinya apa sih, Pak? Kalau kita mendengarkan ceramah itu, kira-kira ini lebih banyak benarnya daripada banyak salahnya. Coba lihat, dia dominan menyampaikan apa? Kalau dia dominan menyampaikan ini kok kayaknya lebih dominan, Pak. Yaitu indikator. Seperti yang dikatakan oleh Umar. Bekal hadisnya sedikit, akhirnya dia bicara lebih banyak pakai logika. Pakai akal-akalan. Kalau pakai logika, Bapak tidak harus ikut logika dia. Bapak tidak harus ikut akalnya dia. Kita punya akal, dia punya akal. Dan akal dia tidak lebih tinggi daripada akal kita. Sama-sama akal. Baik. Selanjutnya, dari posisi yang jalan lurus tadi, ini disebut sebagai jalan Allah.
berarti dia adalah dalil. Apa-apa kok dalil, laku dunia apa? Saya bicara agama, kalau tidak boleh dalil harus pakai apa? Ya sing lucu-lucu. Ya sudah, nanti kita nonton stand up komedi aja. Namanya bicara agama, seharusnya pakai dalil. Wes rasan dalil. Ya sudah, kalau begitu saya tak diam. Ya aku tuh ngomong. Kon ngomong agama, rentok dalil. Saya harus bicara apa? Kasih saya saran. Biar nanti saya bisa sampaikan ke kamu. Ya, nasihat yang menyentuh hati. Yang menyentuh hati itu Al-Quran dan hadis. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan peringatan dari Allah akan bisa menyentuh batin? Disinilah bedanya respon orang dulu di zaman sahabat dengan orang zaman sekarang. Orang sekarang kalau didalili, disampaikan dalil, komentarnya apa Pak? Titik-titik kok dalil. Titik-titik kok dalil. Nah terus harusnya saya bicara apa kalau nggak boleh bicara dalil? Ini kita ngomong agama lah ya. Kalau ngomong di luar agama ya beda lagi. Misalnya ngomong masalah politik, kan? Itu rasa dalil apa-apa. Yang pinggir warung kopi. Tapi kalau sudah bicara agama, sumber agama itu apa? Bicara jalan Allah itu berarti dalil. Makanya Nabi SAW atau Al-Quran menegaskan, fattabi'u. Ikutilah. Kita itu cuma diperintahkan untuk ngikuti, bukan membuat yang baru. Maka beragama itu bagaimana Pak? Beragama itu apa? Mengikuti. Beragama itu mengikuti, bukan membuat yang baru. Kalau berkreasi, ini salah. Agama itu mengikuti, bukan membuat yang baru atau berkreasi. Kita diperintahkan untuk beragama. Terus bagaimana cara kita beragama? Ikuti yang ada. Kita diperintahkan untuk berakidah. Berakidah. Kamu ikuti akidah yang ada. Ojo nggak wis nganyar. Karena agama ini sudah sempurna. Apa dalilnya? Ayat yang awal-awal dulu kita baca. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Baik. Sebab beragama itu paket yang sudah disediakan oleh Allah. Selanjutnya, Nabi SAW menegaskan dalam hadis tadi, di setiap jalan tadi ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Kata Nabi SAW, hadhi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang belok-belok tadi. Setiap jalan ini ada setan yang mengajak masyarakat untuk menuju jalan tersebut. Sehingga setan ngajak kita untuk menyimpang. Setan ngajak kita untuk menyimpang. Nah, ajakan setan untuk menyimpang kira-kira gimana Pak? Dengan cara yang halus. Yang penting pokoknya orang bisa terjerumus ke dalam satu kemaksiatan. Gimana? Ada satu pernyataan. Ya. Baik. Di sini ada sebuah pernyataan. Setan itu mengajak manusia untuk atau dia membuat 30 jalan. Nah, di sini. Kalimatnya gimana tadi? Tadi ya, ketemu. Saya ulangi ya. Baban minasyarri.
Al-Hasan, inna syaitana la yaftahu lil abdi tis'atan wa tis'ina baban minal khairi yuridu bihi baban minasyarri. Sesungguhnya setan itu membuka peluang kepada hamba 99 pintu kebaikan agar manusia terjerumus ke dalam satu pintu kejahatan. Dannya itu pelan-pelan. Makanya disebut dengan khutuwat, langkah-langkah setan. Cara goda dia dimotivasi dengan kebaikan-kebaikan atas nama kebaikan-kebaikan. Sebanyak berapa? 99 pintu kebaikan. Loh, ini dalam rangka untuk memuliakan orang yang sudah mati. Kamu kan pengen orang yang sudah mati itu dalam keadaan tenang, nyaman. Sehingga harus kau muliakan. Terus, karena kau muliakan, maka kau perhatikan gimana kuburannya itu. Sehingga kuburannya harus dipedulikan. Jangan sampai nggak peduli kuburan. Lalu, peduli kuburan berarti harus siap nyumbang. Jangan pelit. Orang pelit itu jelek. Kira-kira berapa? Oh, makin besar makin bagus. Sedekah itu nggak boleh hitungan. Terus giring pelan-pelan, Pak. Ya, dan bangunan yang paling bagus itu bangunan yang sesuai dengan ornamen Islam. Kau buat cungkup dalam bentuk apa? Menara, kubah di atas makam bapakmu. Maka jadilah sebuah bangunan kubah di atas kuburan. Awalnya apa? Digiring pelan-pelan. Bapakmu nanti kedinginan, kepanasan, maka dikasih cungkup. Apa cungkup, Pak? Dikasih rumah-rumahan di atas kuburan. Kasih kubah biar nuansa Islaminya kelihatan. Kemudian jangan lupa nanti dikasih kijing. Iku minangka selimute bapakmu. Biar nggak kedinginan. Diselimuti pakai kijing. Nah, caranya kayak gini, Pak ya. Disesatkan secara pelan-pelan. Dibukakan 99 pintu kebaikan agar dia terjerumus ke dalam satu pintu penyimpangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kok belum bunyi, Pak, dari tadi? Bermasalah? Oh, rusak. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan tentang definisi Islam yang lurus ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita mau bahas tentang adakah bid'ah hasanah. Rada berat nih ya. Tapi coba didengerin dulu ya. Karena ini akan membahas tentang polemik yang banyak terjadi di masyarakat berkaitan dengan hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa menggapai hidayah yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang tasyabbuh bil kufar, meniru orang kafir. Tidak hanya dalam kegiatan hari raya agama lain, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti perayaan ulang tahun, Valentine, dan yang baru saja diperingati Hari Ibu. Apakah ini bagian dari tafsir liberal, pluralisme? Ada perayaan yang murni duniawi, dan ada perayaan yang dilatar belakangi oleh agama. Yang murni duniawi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Contohnya, Pak, banyak sekali ya. Ada hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari nenek, hari cucu, hari apa lagi? Hari bule-balik. Ada emang. Yang ada itu hari apa saja? Hari ibu, hari bapak ada. Ada. Hari anak ada. Hari anak ada. Hari anak nasional. Kalau internasional tidak ada. Hari ibu ini nasional atau internasional? Internasional. Ya.
Jadi kan banyak sekali hari libur, jadi seneng gitu. Karena ada hari ini, hari ini, hari ini. Kalau bicara masalah perayaan-perayaan ini, tidak semuanya ada kaitannya dengan agama. Ada yang punya kaitan dengan agama, kan dengan agama. Nah, yang terhitung sebagai tasyabbuh bil kufar berarti yang berkaitan dengan agama non-muslim. Contohnya perayaan non-muslim. Contoh yang lain, itu sebenarnya berasal dari agama non-muslim, tapi selanjutnya jadi budaya. Contohnya tahun baru. Tahun baru itu sebenarnya lanjutan dari perayaan Natal, ya. Sehingga dia bagian dari perayaan non-muslim. Valentine juga demikian. Kan ada latar belakang ideologi. Apa yang kamu yakini dari hari Valentine? Oh, ini adalah dulu ceritanya kayak gini, Mas. Dulu ceritanya itulah ideologi. Dia jadikan itu sebagai salah satu perayaan yang punya latar belakang ideologi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya LDII sejak lahir. Orang tua salah satu pendiri di daerah. Mondok 6 tahun dan sebagai mubalik atau da'i. Alhamdulillah hijrah 2019. Namun karena doktrin bahwa selalu merasa lebih baik dari lain, terlebih dalam masalah ibadah, masih sering terlintas di hati. Akibatnya, terkadang suka memperhatikan ibadah orang lain dan muncul perasaan lebih baik karena merasa sudah di atas sunnah. Nah, posisi Anda mungkin lebih baik dari sisi lahiriah. Misalnya gerakan saya sudah sesuai sunnah Nabi SAW secara lahiriah, ya, tapi belum tentu secara batin. Maka kalaupun melihat ada orang yang keliru berkaitan dengan sholatnya kurang sesuai sunnah, ya tidak harus kita merasa lebih baik. Misalnya beda dia dengan saya hanya di masalah angkat tangan. Ketika mau rukuk angkat tangan, ketika mau sujud angkat tangan. Ya, ini kan amalan sunnah. Beda kamu dengan dia di amalan. Mungkin khusyuk dia lebih tinggi daripada khusyuk kamu. Di sisi inilah kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih sempurna. Oleh karena itu, kalaupun lihat kekeliruan orang lain dalam masalah sholat, yang seharusnya kita lakukan apa? Bukan meninggikan diri kita. Wah, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada. Pengaruhnya apa kalau kamu lebih baik daripada dia? Tapi kita nasihati dia. Bapak, tadi Bapak ada yang keliru dalam sholat. Kelirunya mana, Mas? Tadi Bapak rukuk langsung sujud. Itu batal, Pak, sholat. Nah, kasih tahu seperti ini akan lebih memberi manfaat. Tadi Bapak sholatnya kecepatan. Bapak tadi sholatnya rukuk belum sempurna. Dan rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu saya nekuk, terus sujud. Dan ini tidak boleh. Nabi SAW bersabda, kok dalil toh, Mas? Ya, Kanjeng Rasul SAW ngendika, podo, Mas. Ya sudah, kalau saya nggak boleh menyampaikan dalil, tak sampaikan terjemahannya saja. Jadi, Anda memberitahu lebih baik, lebih bermanfaat daripada hanya sebatas merasa lebih tinggi. Ibadahku lebih sempurna, sholatku lebih sempurna. Manfaatnya apa kalau dia merasa lebih tinggi? Alhamdulillah, ketika kita sudah mengetahui sunnah, bagaimana cara sholat yang benar, mudah-mudahan ini salah satu indikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperbaiki amal Anda yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kita yang dipilih untuk mengikuti permainan dunia ini, Ustadz? Permainan yang tidak ada akhirnya. Bahkan kalau kita masuk neraka,
kita minta untuk dimatikan saja tidak bisa. Saya tidak bisa membayangkan siksaan yang tidak ada akhirnya. Kenapa kita yang dipilih? Nah, mestinya kenapa saya yang hidup, yang harus menjalani kehidupan dunia. Sudahlah, dipikirkan nggak dipikirkan sama saja. Wis urip. Sehingga kadang orang berpikir, kenapa ya saya diciptakan? Kok nek salah mlebu neraka? Nek bener durung mesti dapat surga, belum tentu nanti diterima. Dan nanti kalau sudah masuk neraka, azabnya abadi. Nggak kebayang kayak apa azab abadi. Kamu pikirkan dan tidak kamu pikirkan, sekarang kamu sudah hidup. Maka selanjutnya silahkan cari selamat, gitu aja. Daripada memikirkan, kenapa Allah ciptakan aku? Kenapa Allah ciptakan aku? Akhirnya mikir kayak gitu, nggak ada ujungnya. Karena dia memikirkan realita yang tidak mungkin dibuat kembali, itu tidak mungkin. Selanjutnya dia harus terus maju. Maka sekarang yang harus kau pikirkan adalah bagaimana kau bisa selamat di akhirat. Bukan berpikir kenapa saya harus hidup. Karena percuma saja mikir seperti ini. Bagaimana kalau kita masuk surga dan kita merasa senang yang tidak ada akhir dan menjadi bosan? Apakah kita meminta off? Karena cerita nih mas, ning surga apa? Bosan. Sebab nikmat di surga itu selalu ditambah. Dia dapat nikmat di level 1, nanti ditambah lagi oleh Allah level 2, tambah lagi level 3. Dan tidak ada istilah bosan. Maka di surga bahagia selamanya. Rasanya piye ya Pak bahagia selamanya? Kalau di dunia Anda mungkin merasa bosan. Yang suka durian ada nggak? Yang suka durian? Ada? Banyak. Jadi kan? Oh boten, nggak semua. Bapak suka durian? Seneng banget sama durian. Kalau tiap jam sekali dikasih durian kira-kira gimana? Belenger. Nanti jadi mendem durian. Sehingga kita yang menyukai makanan tertentu itu tidak bisa selamanya. Ada waktunya bosan. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala membatasi nikmat dunia. Tapi nikmat di akhirat tidak ada istilah bosan. Wallahu a'lam. Dulu saya pernah ikut asuransi, preminya 5 juta per tahun, dan itu selama 7 tahun. Di tahun ke-8 setelah saya tahu hukum asuransi, maka saya ambil uang tersebut dan dapat 38 juta. Dan uang itu buat makan karena pas ekonomi kurang. Apakah boleh 3 juta laba dari asuransi itu diganti sekarang? Diserahkan ke masjid. Baik. Karena total premi yang sudah Anda setorkan 35 juta dan Anda dapat 38 juta. Untung berapa? 3. Sudah dimakan 3 juta ini ya. Karena waktu itu sedang ekonomi sulit. Maka Anda harus ganti. Sehingga 3 juta tadi silahkan diserahkan ke fakir miskin atau siapapun yang membutuhkan dari sisi dia layak untuk dibantu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah cukup ya? Demikian. Oh, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu sudah paket. Agama itu sudah satu paket dan diikuti saja, tidak perlu membuat agama baru. Ya, itu intinya. Terus sekarang dengan di Indonesia ini ada namanya Islam Nusantara. Bagaimana kita menyikapi pandangan terhadap Islam Nusantara itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau kita mau beli sesuatu, misalkan mau fotokopi apa gitu atau makan gitu, nah, itu ada pakai kiris. Nah, sedangkan kiris ini kan sudah ditentukan. Kalau kita makan misalkan 5.000, tetapi di situ ditulis karena bayarnya dengan kiris itu harus ditambah 1.000. Nah, bagaimana hukumnya dengan tambahan itu? Apakah termasuk riba? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Islam Nusantara.
Islam itu agama rahmat bagi seluruh alam. Alam itu definisinya apa, Pak? Ya semua alam raya ini. Maka Islam tidak hanya untuk Indonesia. Sehingga kalau ada istilah Islam itu rahmat bagi Indonesia saja, ini membatasi rahmat Allah. Islam itu rahmat bagi semua. Lalu apa makna definisi Islam Nusantara? Maksud Islam Nusantara adalah Islam yang menyesuaikan dengan budaya Nusantara. Begitu, Pak? Nah, pertanyaannya sekarang, yang harus menyesuaikan itu yang mana? Budaya menyesuaikan agama atau agama menyesuaikan budaya? Kok bisa kesimpulannya kayak gitu? Budaya yang menyesuaikan agama atau agama yang menyesuaikan budaya? Dalam filosofi hukum, ya, hukum yang lebih tua lebih tinggi daripada yang lebih muda. Hukum yang lebih universal lebih tinggi daripada hukum yang lokal. Begitu, itu filosofi hukum. Saya pernah dapat ini dari salah satu orang hukum ketika ada kasus di Timika, ya, bahwasanya orang Papua itu nggak terima ada agama selain agama mereka di tanah mereka. Sehingga di tanah kami hanya boleh agama kami. Itu waktu kasus di Timika. Terus, karena ini adalah hukum adat kami. Terus saya tanya, apa dibenarkan hukum adat seperti ini? Ini kan bertentangan dengan Pancasila, yang membolehkan orang untuk menganut agama selain agama lokal. Sehingga dimanapun Islam boleh ada, dimanapun di semua negeri Indonesia, agama-agama 6 yang diakui itu boleh ada. Nah, terus dia bilang, ya ini pelanggaran. Hukum adat tidak boleh mengalahkan hukum nasional. Karena nasional lebih tinggi, lebih universal daripada hukum lokal. Dari situlah kita paham. Agama dengan budaya lebih tua mana? Agama dengan budaya lebih tua mana? Nah, yang benar. Agama itu sejak kapan? Nabi Adam. Agama itu sejak Nabi Adam. Sedangkan budaya itu penyimpangan dari agama jika isinya budaya yang menyimpang. Buatan manusia belakangan. Oleh karena itu, adanya Islam dengan adanya Nusantara duluan mana? Duluan Islam. Maka seharusnya yang menyesuaikan ya budaya menyesuaikan agama. Contoh, cara berpakaian ya. Budaya masyarakat kita untuk perempuan nganggo kemben. Ini, Pak. Kemben tahu, Pak? Kemben itu bahasa Indonesianya apa? Ya kemben ya. Jadi pundaknya wanita itu kelihatan sehingga dia cuma sampai dada. Coba bayangin perempuan sholat nganggo kemben. Batal. Batal, Pak Ustaz. Nah, katanya Islam berbudaya. Terus budaya yang mana? Nanti kalau pindah ke arah timur lagi, beda lagi cara berpakaian budayanya. Sehingga pakaian Islami Papua adalah pakai koteka. Apakah kayak gitu yang dimaksud? Sehingga kalau maksudnya berbudaya, seperti inilah budaya. Terus budaya yang mana yang mau dipakai? Makanya pada saat program Islam Nusantara itu, orang Kalimantan, Sumatera kan tidak terima, Pak. Karena dominan Jawa. Sehingga logo halalnya logo Jawa. Jawanya yang dominan. Kita Sumatera juga punya. Nah, akhirnya karena ini kan dipandu oleh Menteri Agama yang waktu itu ya. Makanya yang dari daerah yang lain mereka protes. Budayanya malah budayanya Jawa, bukan budaya Nusantara. Sehingga Islam Nusantara sama dengan Islam Jawa. Wong Sumatera, wong Padang nggak terima, orang ini nggak terima. Blunder. Ini blunder. Karena itulah sebenarnya ini hanya proyek sebagian orang yang waktu itu duduk di tampuk pemerintah. Begitu orangnya hilang ya hilang juga. Ya, oleh karena itulah Islam biarkan jadi Islam. Kalau yang dimaksud ya sudah berpakaian Islami, ya perbaikan yang penting sopan, kemudian tidak norak, tidak membedani, ya itu kita sepakat. Peci hitam ini budaya nggak, Pak? Budaya ya? Budaya.
Orang Amerika pakai ini nggak? Muslim Eropa? Enggak. Mereka punya pakaian sendiri. Orang Arab punya pakaian seperti beda dengan kita. Orang Arab kok ceramah di Masjidil Haram saya sudah nganggo kopiah hitam gini. Ya. Nanti lucu jadinya. Nah terus ya saya sudah punya khas pakaian orang Saudi. Nanti di negara yang lain yang masih Timur Tengah ya, misalnya di Oman punya pakaian khas Oman. Nanti di mana lagi punya pakaian khas lagi. Jika ini yang dimaksud Islam Nusantara, insya Allah yang di Al-Furqan ini sudah Islam Nusantara. Iya Pak. Ya. Batik ini Islam Nusantara betul. Termasuk ya. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh, yang kedua, menggunakan keris, membayar nganggo keris, pakai QRIS, insya Allah tidak masalah. Kalau ada biaya administrasi, yaitu biaya layanan tambahan. Karena Bapak menggunakan layanan tambahan kami, maka ada biaya. Dan ini haknya yang menyediakan layanan. Sebab membuat sistem QRIS itu mahal, Pak. Saya ada salah satu teman yang dia punya payment menghubungkan jalur pembayaran, teknologi jalur pembayaran, dan itu ternyata mahal teknologi. Nah, maka ketika dipakai bersama, nanti penggunanya dimintai beban untuk bayar administrasi. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.